Pernahkah kamu merasa stres karena masalah kecil, dan tanpa sadar membuatnya jadi begitu besar hingga memengaruhi seluruh harimu? Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam drama yang sebenarnya tidak perlu. Apa yang terjadi jika kita bisa mengatasi masalah kecil tanpa harus membiarkan mereka mengendalikan emosi kita? Mari kita temukan jawabannya dalam buku karya Richard Carlson. Jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Kita seringkali terjebak dalam siklus kecemasan atau frustrasi. Dan yang menarik adalah, sebagian besar masalah yang membuat kita stres sebenarnya bukanlah masalah besar. Carlson, melalui bukunya, mengajak kita untuk merefleksikan diri. Berapa sering kita terlalu fokus pada hal-hal kecil dan membiarkan mereka memengaruhi kesejahteraan kita? Dalam buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar, Richard Carlson mengajarkan bahwa salah satu kunci untuk menghindari stres berlebihan dari masalah kecil adalah dengan mengubah perspektif. Perspektif memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kita merespons situasi sehari-hari. Dalam psikologi kognitif, cara kita memandang suatu peristiwa sangat memengaruhi bagaimana emosi kita bereaksi. Jika kita melihat masalah kecil sebagai sesuatu yang besar, respons kita akan mengikuti. Namun, jika kita mampu menempatkan masalah dalam ukuran yang sebenarnya, kita bisa menghindari respons yang berlebihan. Bayangkan sebuah situasi sehari-hari, kamu sedang mengantri di bank. Di depanmu, orang yang dilayani bergerak lambat, dan waktu seolah berjalan semakin lambat. Rasa frustrasi mulai muncul. Pikiran negatif seperti kenapa mereka begitu lama, atau aku harus menyelesaikan banyak hal hari ini, mulai mendominasi pikiranmu. Dalam momen ini, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan kesabaran dan memperbesar masalah. Namun, disinilah pentingnya perspektif. Jika kita berhenti sejenak dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa mengubah cara merespons. Alih-alih memusatkan pikiran pada kekesalan, coba ubah fokusmu. Pikirkan bahwa waktu ini adalah momen untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang sibuk. Mungkin ini adalah kesempatan untuk merenung, melakukan pernapasan dalam, atau bahkan sekadar menikmati ketenangan. Dalam detik-detik itu, kamu bisa mengganti frustrasi dengan rasa syukur. Bersyukur bahwa kamu masih punya waktu untuk hal-hal yang lebih penting, atau bahkan bersyukur bahwa kamu sehat dan mampu mengantri. Dengan mengubah perspektif, masalah yang awalnya tampak besar mulai mengecil. Perasaan frustrasi akan berkurang, dan kamu akan lebih mampu menghadapi situasi tersebut tanpa emosi yang berlebihan. Ini adalah cara yang sederhana namun sangat efektif untuk menjaga ketenangan batin dalam menghadapi masalah sehari-hari. Penelitian dari University of Texas menunjukkan bahwa orang yang mampu mengubah perspektif mereka dalam situasi stres memiliki tingkat kebahagiaan dan ketenangan yang lebih tinggi. Mereka juga lebih mampu mengatasi tekanan dalam jangka panjang. Artinya, kemampuan untuk mengubah cara pandang bukan hanya membantu kita dalam momen itu, tetapi juga menciptakan pola pikir yang lebih sehat dalam jangka panjang. Carlson menekankan bahwa banyak dari masalah yang kita hadapi bukan berasal dari situasinya sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Saat kita mampu melihat masalah kecil dengan lebih objektif, kita akan lebih mudah menemukan solusi atau bahkan menyadari bahwa masalah itu tidak layak untuk diperbesar. Ini bukan berarti kita mengabaikan setiap masalah, tetapi kita memilih dengan bijak bagaimana memberikan perhatian dan energi kita. Dalam bab ini, Richard Carlson menekankan pentingnya mengelola emosi saat menghadapi masalah kecil. Seringkali, kita membiarkan emosi mengambil alih, sehingga masalah yang sebenarnya kecil menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Saat kita marah, frustrasi, atau panik, masalah tersebut seolah-olah tumbuh menjadi raksasa, padahal hanya membutuhkan ketenangan untuk diatasi. Carlson percaya bahwa dengan latihan kesabaran dan mindfulness, kita bisa merespons masalah dengan lebih tenang dan rasional. Emosi negatif yang muncul di tengah situasi sulit seringkali berasal dari pola pikir otomatis yang menganggap situasi tersebut lebih buruk dari yang sebenarnya. Namun, dengan latihan, kita bisa belajar untuk berhenti sejenak sebelum merespons, memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir lebih jernih dan tenang. Misalnya, kamu sedang mengerjakan proyek penting, tenggat waktu semakin dekat, dan tiba-tiba komputermu mengalami error. Frustrasi langsung menyeruak. Pikiran pertama yang muncul mungkin adalah ini bencana atau aku tidak akan selesai tepat waktu. Disinilah, biasanya, kita cenderung bereaksi dengan marah,
mungkin dengan membanting mouse atau memukul meja, membiarkan emosi memuncak. Namun, Carson menyarankan untuk melakukan hal yang berbeda. Dengan mindfulness, kamu bisa berhenti sejenak sebelum merespons emosi tersebut. Alih-alih langsung bereaksi, coba tarik napas dalam-dalam, dan biarkan beberapa detik berlalu sebelum kamu mengambil tindakan. Teknik ini memberi otak kesempatan untuk mengolah situasi dengan lebih tenang, sehingga kamu tidak hanya bereaksi secara impulsif, tetapi juga bisa mempertimbangkan langkah terbaik selanjutnya. Mungkin, daripada marah, kamu memutuskan untuk mencari solusi dengan tenang, seperti memulai ulang komputer atau menghubungi tim teknologi. Dengan meredam emosi yang berlebihan, kamu bisa tetap produktif dan menjaga fokus pada solusi. Penelitian dari Harvard Medical School mendukung gagasan ini. Dalam sebuah studi, latihan mindfulness selama 8 minggu terbukti dapat secara signifikan mengurangi gejala stres dan kecemasan. Para peserta yang mengikuti program tersebut menjadi lebih mampu untuk menghadapi tekanan sehari-hari tanpa bereaksi berlebihan. Mindfulness membantu mereka menjadi lebih sadar terhadap pikiran dan perasaan yang muncul, tanpa terjebak di dalamnya. Mereka belajar untuk menyaksikan emosi mereka datang dan pergi, tanpa perlu terhanyut oleh perasaan negatif yang intens. Carson menekankan bahwa latihan kesabaran dan mindfulness membutuhkan waktu dan kesadaran yang konsisten. Namun, seiring berjalannya waktu, manfaatnya akan terlihat dalam banyak aspek kehidupan. Ketika kita mampu merespons dengan tenang, baik dalam menghadapi masalah kecil maupun situasi yang lebih besar, kita akan lebih siap menghadapi kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih bijaksana dan tenang. Pada akhirnya, mengelola respon emosional bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi. Sebaliknya, ini adalah tentang menyadari emosi tersebut, tetapi memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Dengan demikian, kita bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah kecil tanpa membiarkan emosi memperbesar dampaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang merasa perlu untuk mengendalikan segala sesuatu. Keinginan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana seringkali membuat kita terjebak dalam siklus stres yang tidak berujung. Richard Carson dalam bukunya, Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar, menyoroti salah satu sumber utama stres, dorongan untuk selalu mengontrol. Seringkali, kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencoba mengendalikan situasi yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Padahal, melepaskan kontrol atas hal-hal tersebut bisa menjadi kunci penting untuk mengurangi stres dan menciptakan kedamaian batin. Kenapa kita merasa harus mengendalikan segalanya? Keinginan untuk mengendalikan seringkali berakar pada ketakutan. Kita takut menghadapi ketidakpastian, takut gagal, atau takut hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dorongan ini, meskipun wajar, justru bisa memperbesar masalah kecil. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita merasa frustasi, marah, atau cemas. Semakin besar keinginan untuk mengendalikan, semakin besar pula tekanan yang kita rasakan ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Carson menegaskan bahwa banyak dari ketidaknyamanan ini bisa dihindari jika kita mampu melepaskan kontrol atas hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri. Ketika kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan, kita hanya menambah lapisan stres yang tidak perlu. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Langkah pertama dalam melepaskan kontrol adalah mengenali apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ambil contoh, cuaca. Sebanyak apapun kita merencanakan hari dengan matang, kita tidak bisa mengendalikan apakah akan turun hujan atau tidak. Ketika kita menerima fakta ini, kita akan lebih mampu beradaptasi dan menyiapkan diri dengan lebih baik, daripada berfokus pada frustrasi yang muncul karena hujan menggagalkan rencana. Dalam konteks yang lebih luas, melepaskan kontrol berarti belajar menerima ketidakpastian dan bersikap fleksibel. Ketika kita sedang merencanakan acara penting di luar ruangan, mungkin pesta ulang tahun atau pertemuan keluarga, semuanya sudah diatur dengan rapi, dari dekorasi hingga makanan. Namun, pada hari H, cuaca tiba-tiba berubah buruk, dan hujan mulai turun.
Reaksi alamiah mungkin adalah merasa kecewa atau bahkan marah. Namun, jika kamu mampu mengingat bahwa cuaca bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan, kamu akan lebih cepat menerima keadaan dan mencari solusi. Mungkin dengan memindahkan acara ke dalam ruangan atau merayakan dengan cara yang lebih spontan. Dalam situasi ini, mencoba mengendalikan cuaca atau terus-menerus mengeluh tentang hujan hanya akan menambah stres. Sebaliknya, dengan melepaskan kontrol, kamu bisa lebih fleksibel dalam menghadapi situasi dan menikmati momen tanpa terjebak dalam kekecewaan yang tidak produktif. Salah satu pelajaran penting dari gagasan ini adalah bahwa melepaskan kontrol sebenarnya memberikan kita kebebasan. Ketika kita tidak lagi terobsesi dengan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, kita akan lebih bisa menikmati hidup, lebih hadir di saat ini, dan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Carson mengajarkan bahwa ada kekuatan dalam melepaskan. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk mengendalikan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti cara kita bereaksi, sikap kita, dan upaya yang kita lakukan. Sebagai contoh, dalam pekerjaan, mungkin ada rekan kerja yang perilakunya sering mengganggu. Seringkali, kita merasa terganggu dan ingin mengubah cara mereka bertindak. Namun, kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Sebaliknya, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Mungkin dengan menunjukkan kesabaran, atau bahkan membicarakan masalah dengan cara yang konstruktif. Dengan mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita lebih mampu menghadapi situasi dengan lebih produktif dan tanpa stres yang berlebihan. Carson menyarankan agar kita selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, maka langkah berikutnya adalah belajar untuk melepaskannya. Proses ini mungkin tidak mudah, terutama bagi mereka yang terbiasa memiliki kontrol penuh atas setiap aspek kehidupan mereka. Namun, dengan latihan, melepaskan kontrol bisa menjadi alat yang kuat untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam banyak kasus, hal-hal yang berada di luar kendali kita hanyalah bagian dari kehidupan. Alih-alih terus-menerus berusaha mengubah atau mengendalikan hal-hal tersebut, Carson mengajak kita untuk menerima kenyataan apa adanya dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menjadi lebih bijaksana dan lebih damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Namun, Richard Carson dalam bukunya, Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar, menekankan pentingnya memilih pertempuran dengan bijak. Tidak semua masalah layak dijadikan prioritas atau diperbesar. Kita harus belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang seharusnya bisa diabaikan. Dengan kemampuan ini, kita bisa menghemat energi dan mengurangi stres. Fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatian kita. Seringkali, kita terjebak dalam pertempuran kecil yang tidak ada dampaknya dalam jangka panjang. Kita mempermasalahkan hal-hal sepele, seperti argumen kecil dengan teman, perdebatan tidak berarti di media sosial, atau kesalahan kecil di tempat kerja. Namun, Carson menyarankan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah masalah ini akan memengaruhi hidup saya dalam seminggu, sebulan, atau setahun ke depan? Jika jawabannya tidak, maka mungkin lebih baik kita melepaskannya. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang dalam perjalanan menuju kantor, dan tiba-tiba ada pengendara lain yang menyalipmu dengan kasar. Reaksi alami mungkin adalah merasa marah atau tersinggung. Mungkin kamu ingin membalas atau mengeluh tentang perilaku pengendara tersebut sepanjang hari. Namun, jika kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak dijadikan pertempuran? Jawabannya kemungkinan besar adalah tidak. Insiden ini hanya berlangsung beberapa detik dan tidak akan mempengaruhi sisa hari kamu, kecuali kamu membiarkannya. Dengan memilih untuk tidak memperbesar masalah kecil seperti ini, kamu bisa melanjutkan harimu dengan lebih tenang dan bahagia. Tidak semua masalah layak diperjuangkan atau dijadikan prioritas. Beberapa hal hanya akan menyedot energi emosional kita tanpa hasil yang berarti. Penelitian dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa individu yang mampu memilih prioritas emosionalnya dengan bijak cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi.
Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Positive Psychology, orang yang fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi mereka lebih mampu mengatasi stres dan memiliki keseimbangan emosi yang lebih baik. Sebaliknya, mereka yang sering terjebak dalam konflik kecil atau masalah sepele cenderung merasa lebih tertekan dan cemas. Charson mengingatkan bahwa kebijaksanaan dalam memilih pertempuran ini tidak hanya berlaku untuk situasi kecil, tetapi juga dalam hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sosial kita. Kita harus belajar untuk mengenali mana konflik atau masalah yang benar-benar penting dan mana yang tidak perlu kita perjuangkan. Dalam hubungan, misalnya, kita mungkin seringkali memperdebatkan hal-hal kecil dengan pasangan, keluarga, atau teman. Namun, jika kita selalu mengedepankan setiap masalah kecil, kita bisa merusak hubungan yang sebenarnya sangat berharga. Dengan kata lain, memilih pertempuran yang penting adalah tentang memiliki prioritas yang jelas. Kita tidak perlu menang dalam setiap konflik, dan kita tidak perlu selalu memperjuangkan semua hal. Dengan bijaksana menentukan mana yang benar-benar penting, kita bisa fokus pada hal-hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Richard Carson dalam bukunya, Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar, menyoroti salah satu musuh terbesar dalam hidup kita, perfeksionisme. Perfeksionisme adalah kecenderungan untuk menetapkan standar yang sangat tinggi, bahkan tidak realistis, terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kita terjebak dalam pola pikir ini, kita seringkali menimbulkan tekanan yang tidak perlu dan merasa kecewa ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Perfeksionisme dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga kehidupan sehari-hari. Kita mungkin merasa bahwa jika kita tidak mencapai kesempurnaan, kita tidak cukup baik. Namun, Carson mengingatkan kita bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, dan berusaha mencapainya seringkali hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dan stres. Perfeksionisme juga seringkali menyebabkan kita terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita mungkin akan lebih mudah merasa tertekan dan terbebani ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Penelitian menunjukkan bahwa perfeksionisme dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Counseling Psychology menemukan bahwa individu dengan kecenderungan perfeksionis lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dan rendahnya rasa percaya diri. Carson menekankan pentingnya menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Dengan mengubah pola pikir kita dari mencari kesempurnaan menuju mencari kemajuan, kita dapat mengurangi beban yang kita bawa. Ketika kita fokus pada kemajuan, kita bisa merayakan pencapaian kecil yang sering kali terabaikan. Mengatasi kecenderungan perfeksionis tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, kita perlu mulai menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Alih-alih menginginkan kesempurnaan, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Kedua, kita harus belajar untuk mengizinkan diri kita melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya, penting juga untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sehat tentang kesempurnaan. Berbicara dengan teman atau mentor yang bisa memberikan perspektif yang lebih realistis dapat membantu kita mengatasi kecenderungan perfeksionis. Akhirnya, luangkan waktu untuk bersyukur. Dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kita dapat mengalihkan perhatian dari pencarian kesempurnaan menuju pengakuan akan apa yang sudah kita capai. Dengan menyadari dan mengatasi perfeksionisme, kita tidak hanya dapat mencegah masalah kecil menjadi besar, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Ketika kita berhenti mengharapkan kesempurnaan, kita membuka diri untuk lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Pada akhirnya, Carson mengajarkan kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diperberat dengan hal-hal kecil. Dengan mengubah perspektif, mengelola emosi, dan melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak penting, kita bisa hidup dengan lebih ringan dan damai. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.